saya diminta untuk memberikan sedikit kesaksian, maka daripada itu saya harus tahan. Ya, saya secara khusus di bulan ini bagi saya adalah bulan yang penuh dan berlimpah dengan berkat bagi saya secara pribadi. Di bulan ini saya memulai semester yang baru di semester 7, sudah masuk tingkat yang terakhir, dan saya bersyukur Tuhan masih pimpin dan sertai selama saya studi di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Yogyakarta sejak dari tahun 2017 sampai dengan saat ini. Saya sudah masuk di semester yang ke-7. Bagi saya itu adalah suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa, dan lebih daripada itu saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menjawab doa saya, yaitu proposal skripsi yang sudah saya ajukan disetujui ketika sidang proposal skripsi pada tanggal 14 September yang lalu. Dan bagi saya itu sebuah perjuangan yang cukup panjang, karena sebenarnya saya merantau dari Nusa Tenggara Timur ke Pulau Jawa itu sejak tahun 2013 sampai sekarang. Jadi itu silakan hitung sendiri sudah berapa tahun saya malang melintang di Pulau Jawa ini. Sempat kuliah beberapa kali, ini kuliah yang ketiga kali. 2 kali kuliah, pernah kuliah di Solo dari tahun 2013 sampai 2015, tapi tidak saya selesaikan. Kemudian saya merantau ke Bekasi, tinggal bersama dengan om saya 1 tahun, disekolahkan di sana, tidak juga sampai selesai. Sampai pada akhirnya Tuhan membawa saya ke Jogja, dan sejak 2017 saya kuliah di Jogja sampai dengan sekarang. Doakan supaya ini kuliah yang terakhir dan lulus. Puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Ini juga bulan yang spesial bagi saya, karena di bulan ini saya bertemu dengan ulang tahun saya yang ke-25 tahun. Dan itu jatuh pada tanggal 13 September lalu, pas hari Minggu, ketika tim PAW Fellowship di mana itu? Di makan apalah itu ya. Jadi bagi saya itu suatu sebuah berkat, karena baru kali ini saya berulang tahun dan dihadiri oleh tim yang begitu banyak dan makan di tempat yang begitu mewah. Jadi saya terima kasih kepada tim PAW. Ya, tidak ya. Usia semakin bertambah, tanggung jawab semakin bertambah, pergumulan semakin bertambah. Bantu doa supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bulan ini juga saya diberikan kesempatan untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Dari sejak awal September kemarin sampai dengan sekarang, kalau dihitung bulan ini sudah 1 bulan. Kalau minggu baru berapa minggu ya. Dan puji Tuhan saya bersyukur saya diterima dengan baik dengan kepala sidang, majelis dan semua jemaat. Karena jujur saya ini adalah orang yang susah sekali akrab. Dan saya bersyukur bahwa ketika saya datang di sini saya diterima dengan baik, disambut dengan baik. Itu adalah hal yang luar biasa bagi saya. Itu semua berkat Tuhan. Namun di bulan ini juga keluarga kami diguncang dengan berbagai pergumulan, duka cita. Di bulan Januari kemarin kakek saya dipanggil pulang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya harus pulang kembali ke Alor 3 hari. Setelah itu minggu lalu pas hari Sabtu, ini mau jelaskan saya, bapak saya punya kakak punya istri. Itu apa di sini namanya? Bapak saya punya kakak punya istri. Ya pokoknya itulah. Itu dipanggil pulang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi ini adalah tahun yang cukup berat tapi juga penuh berkat. Dan satu hal yang saya simpulkan dari semua pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan, kalau saya pinjam bahasa orang Ambon, ikut Tuhan selalu manusia.
Itu ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi berkat, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan dukung saya terus dalam doa supaya saya tetap bertahan menjalani semuanya, baik studi, pelayanan, dan semua perjumpaan hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan di pagi hari ini kembali kami bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk datang kepada rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk pujian yang sudah kami nyanyikan bersama-sama. Kami bersyukur untuk kesaksian yang sudah kami dengar, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau sendiri akan berbicara, Engkau yang akan pakai hamba-Mu yang kecil ini sebagai sarana firman Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian, dan hari ini kita lebih siap ya, hati kita lebih siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, hari ini temanya mengabarkan firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk Mas Uku yang sudah mengubah tulisannya tiap minggu ya, tiap minggu diganti, luar biasa ya. Hari ini sekali lagi kita membahas tentang mengabarkan firman Tuhan. Kira-kira menurut saudara-saudara semua, kita bahas apa sih kalau mengabarkan firman Tuhan itu? Mengabarkan firman Tuhan itu apa sih? Bicara apa sih? Penginjilan. Pasti bicara nanti ke amanat agung gitu ya. Oke, karena itu kita masuk ke Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 ya. Kisah Para Rasul ayat yang pertama pasal yang pertama maksud saya, ayat yang ke-8 ya. Kisah Para Rasul ini bicara sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hari ini kita belajar satu kata saja, nggak usah banyak-banyak, yaitu tentang saksi. Ya, kita jadi belajar ini pagi ini kita belajar saksi atau marturia. Ya, nah ada 3 hal yang pagi ini kita mau belajar. Yang pertama bicara tentang bersaksi. Ya. Saksi tidak akan bisa terlepas dari kata bersaksi. Bersaksi gak harus saksi, tapi saksi harus bersaksi. Bingung gak? Saya ulang ya. Bersaksi itu gak harus saksi, tapi saksi harus bersaksi. Saya kasih contoh, saya pendeta. Orang yang khotbah belum tentu pendeta, betul ya? Orang yang khotbah belum tentu pendeta. Tapi kalau pendeta, ya pasti khotbah, gitu kan? Bener ya? Tapi kalau yang khotbah belum tentu pendeta, ya. Karena itu orang yang bersaksi itu belum tentu saksi. Lah saksi itu apa? Bersaksi itu apa? Nah, kita bahas nanti. Yang pertama bersaksi dulu. Nah, bersaksi itu apa sih? Ya menceritakan. Ya, makanya minggu keempat biasanya tokoh-tokoh yang suka bersaksi itu Bu Hardi, ya, Bu Nardi, ada Bu Nardi di sini, ya, Bu Nardi dan beberapa Pak Tarno biasanya bersaksi ya. Mas Budi juga pernah bersaksi loh ya. Nah, ya, jadi bersaksi itu bicara tentang kebaikan Tuhan, bicara tentang pengalaman hidup, ya, ini bersaksi, ya. Nah, juga di dalam konteks Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini bicara bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bicara tentang Tuhan Yesus. Jadi bersaksi nggak bisa cuma diem aja.
Oh, kita bisa bersaksi melalui hidup kita, amin. Tapi itu nanti, itu yang kedua ya. Tapi yang pertama, kalau bicara tentang bersaksi, itu kita harus omong, kita harus ngomongin tentang Tuhan Yesus ya. Berapa banyak di antara jam yang Anda lalui dalam hidup, Anda bicara tentang Tuhan Yesus, itu bicara tentang bersaksi. Nah, yang menarik ada dua hal, jadi 1.1 dan 1.2 yang akan kita pelajari tentang bersaksi dulu. Dan ini berlaku bagi yang omong maupun yang dengar. Ya, bersaksi itu kan berarti ada dua pihak. Kalau lu bersaksi sendirian, namanya bukan bersaksi ya. Saya sampaikan ke Steve ya, Steve, kamu khotbah PPK hari Kamis ya. Direkam Bapak, ya direkam lah ya. Dia upload, ya dia upload. Semua orang bisa lihat, ya bisa lihat ya. Kenapa? Karena kalau kita ngomong nggak ada yang dengar, ngapain kita ngomong, betul? Ya, jadi bersaksi harus dua pihak, yang omong dan yang dengar. Nah, karena itu 1.1 bicara tentang begini. Saya yakin, saya nggak perlu bicara tentang Bapak Ibu yang namanya menginjili, amanat agung itu adalah kewajiban umat Kristen. Haleluya, haleluya. Gak perlu saya jelasin, udah tahu semua kan? Ya, menginjili itu harus atau ya kalau sempat? Halo, harus ya? Ya udah, gak perlu saya jelasin. Cuman problemnya kenapa orang Kristen yang udah ngerti tentang itu, ngerti banget, bahkan sering banget pendeta omong, sering banget mengkhotbah, ayo kita harus bersaksi, tapi nggak pernah bersaksi gitu. Padahal ngerti, betul nggak? Di lain pihak, pendengar kita, pandemi ini membuat cerita tentang Kristus semakin luas kemana-mana. Orang nggak perlu datang ke gereja untuk mendengar khotbah. Semua ada di HP masing-masing, betul nggak? Ya? Anda mau cari khotbahnya siapa terserah. Bahkan di Yang Mengajar pun nggak semua jemaat Condro yang nonton ya. Ya, ada banyak yang menyaksikan khotbah yang disampaikan dari mimbar di Semarang. Ya bisa sampai mana-mana gitu. Jadi artinya kalau saya mau jujur, kalau kita mau jujur, menurut Anda kalau kita omong tentang Kristus kepada orang lain, berapa persen menurut Anda orang itu nggak pernah dengar? Pasti pernah lah ya. Mas Budi misalnya, pelanggannya datang, terus Anda ngomong tentang Kristus, udah tahu Mas, ya kan? Loh, kalau bicara tentang Kristus udah tahu, bahkan kalau kita ngomong tentang Kristus ujung-ujungnya debat. Kenapa? Karena mereka sudah punya persepsi tentang Kristus sendiri. Kristus itu Tuhan. Ah, enggak Mas, Kristus itu nabi, orang biasa. Orang Kristen aja yang ngangkatnya jadi Tuhan. Dia malah lebih tahu ya. Menurut konsep dia gitu ya, menurut konsep dia, menurut tafsiran dia, loh dia lebih paham, lebih ngerti gitu ya. Loh ya memang begitu, karena zaman informasi. Sebetulnya kalau kita bicara tentang Yesus juru selamat, jujur semua orang udah tahu kok. Nggak mungkin, ya mungkin nggak semua orang, 90% lah semua udah tahu. Nggak mungkin kita ketemu anak muda yang biasa pegang handphone, yang biasa nonton YouTube, nggak ngerti tentang Christian Prince, ya, nggak ngerti tentang Ustadz Abdul Somad, nggak mungkin, ya. Pasti mereka tahu, mereka nonton, ya. Artinya apa? Fakta itu sudah didapatkan. Anda sebagai penginjil, Anda sebagai umat Kristen sudah ngerti tugasmu itu mengabarkan Injil. Gereja sudah ngerti kalau tugasnya itu mengabarkan Injil. Salah satu tugas gereja yang marturi, ya bersaksi. Sedangkan yang pendengar sudah ngerti juga tentang Kristus. Memang nggak semua, tapi 90% sudah ngerti tentang Kristus. Nggak perlu diomongin
ngerti, orang Kristen yang nggak melakukan, orang yang tahu Kristus tapi nggak mau percaya. Ya, itu yang menarik. Kenapa? Ada satu hal yang bisa saya tarik kesimpulan dari hal ini, yaitu fakta saja tidak akan ada manfaatnya, tidak akan menghasilkan sesuatu kalau tidak ada motivasi. Saya ulangi ya, fakta saja tidak akan mengubah apapun sampai ada motivasi. Saya mendengar cerita teman saya, di mana dia perokok berat, ya, perokok berat. Ya, saya nggak menyinggung yang rokok, tapi ini perokok berat, gitu ya, perokok berat. Kalau dia merokok itu nggak berhenti, ya, itu kayak spur, gitu ya, kalau bahasa Jawanya, ya. Dan ini yang menarik, kalau kita bicara tentang merokok itu membunuhmu, udah tahu belum? Udah tahu, nggak usah diomongin. Orang dibungkusnya aja ada, betul ya? Dibungkusnya ada, dan hebatnya dia baca apa yang ada di bungkus itu sambil merokok. Hebat ya. Oh, menyebabkan, oke, ya. Ya, suatu fakta. Itu fakta. Ya oke lah, ada yang bilang enggak lah, teman saya itu kakek saya umur 90 tahun merokok ya nggak mati-mati. Ya ada, tapi itu kan nggak semua orang begitu, ya. Tapi faktanya yang jelas adalah ketika Anda merokok, usia Anda akan lebih pendek. Itu fakta, nggak perlu itu diomongin dari A sampai Z, tetap merokok. Kenapa? Dia hanya dapat fakta. Tapi tiba-tiba satu kali saya ketemu sama dia sudah nggak ngerokok. Saya tanya, kenapa kamu nggak ngerokok? Biasanya ngerokok, ya. Jawabannya sederhana, dia bilang begini, istri saya baru melahirkan. Istri saya baru melahirkan. Lah, apa hubungannya sama berhenti merokok? Saya nggak mau anak saya jadi perokok pasif. Tahu maksudnya? Ketika dia punya anak, kemudian dia berpikir, kalau saya merokok, anak saya akan jadi perokok pasif. Dan sejak itu dia berhenti merokok. Dia dikasih tahu dari A sampai Z, masuk kanan keluar kiri, nggak ngefek. Tapi begitu dia punya motivasi untuk lakukan itu, nggak usah disuruh. Itu rokok ditaruh, nggak dinyalain lagi. Kenapa? Saya nggak mau anak saya jadi perokok pasif. Anaknya, kesehatan anaknya menjadi motivasi dia untuk berhenti merokok. Betul nggak? Ya. Ada berapa banyak di antara kita bicara tentang penginjilan? Sama. Kita ngerti. Orang Kristen harus menginjili, ngerti, tapi ketika kau bersebelahan dengan orang yang belum kenal Kristus, belum percaya Kristus, gimana Anda lakukan? Diam aja. Ya. Kenapa? Sekali lagi, kita hanya ngerti fakta. Kita belum tahu motivasi yang ada. Ya, motivasinya belum. Sama halnya dengan orang-orang yang ada di sebelah kita itu. Mereka sudah mengerti Yesus, sudah ngerti cerita tentang Yesus, sudah ngerti. Cuma nggak ada motivasi. Pasti ingat cerita bagaimana ayah saya bertobat. Ayah saya itu SMA-nya di SMA Kalam Kudus. Kalam Kudus itu artinya apa sih? Kalam itu firman. Ya, Kudus itu ya kurang lebih 70 kilo dari sini, enggak lah ya. Ya. Kudus itu suci gitu ya. Kudus itu sesuatu yang dipisahkan. Artinya kalau kita bicara Kalam Kudus itu Kristen banget. Ayah saya kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA di
situ. Saya mau tanya, kalau SMA Kristen pasti pelajaran agamanya agama Kristen. Kalau ada yang pernah sekolah Kristen, kita akan mulai pelajaran dengan doa. Doa apa? Bapak kami, ya, kelihatan banyak yang sekolah Kristen. Saya pun begitu. Saya SD Kristen, sehingga setiap mulai pelajaran mesti doa Bapak kami, selesai juga doa Bapak kami. Saya yakin ayah saya sudah tahu tentang Kristus dari kelas 1 SMA. Ngerti dong? Oh, sekolahnya di sekolah Kristen, temennya orang Kristen. Mayoritas temennya ayah saya Kristen. Mau berubah? Mau terima Kristus? Enggak. Tahu kenapa ayah saya terima Kristus? Ada yang masih ingat? Takut mati. Loh, itu motivasinya. Maksud saya begitu ya. Fakta, ayah saya sudah tahu itu dari kelas 1 SMA, udah ngerti. Di khotbah ya udah tahu lah. Ya, lu mau cerita tentang Yesus, gua udah tahu. Si Ling udah cerita sama saya, si Ahok udah cerita sama saya, si Stephen udah cerita sama saya. Lu mau cerita apa lagi? Udah tahu saya. Tapi belum ketemu yang namanya motivasi. Ya. Tapi ketika ayah saya takut mati, itu motivasi. Itu motivasi yang Tuhan beri sehingga ayah saya terima Kristus. Motivasi bisa macam-macam. Ya. Motivasi bisa macam-macam. Maka dari itu, ketika saya bicara tentang mengabarkan firman Tuhan, saya nggak mau bicara tentang keharusan atau macam-macam. No, temukan motivasi. Kenapa engkau harus lakukan itu? Alasan yang lain itu nggak penting. Ketika engkau tahu motivasinya. Nah, motivasi ini akan sangat kuat ketika dia berhubungan dengan yang namanya relasi. Tadi saya kasih contoh teman saya yang merokok. Saya mau tanya, kenapa dia berhenti merokok? Karena anaknya nggak mau anaknya jadi perokok pasif. Tapi sebetulnya alasan yang lebih besar dari itu apa sih? Saya yakin ketika istrinya melahirkan dan pertama kali anaknya dia gendong, ya, bapaknya gendong berarti kan ya. Teman saya gendong anaknya pertama kali, di situ ada jatuh cinta, betul? Betul ya? Ketika dia gendong anaknya pertama kali, mungkin teman saya nggak tahu, tapi kan saya dramatisir, boleh dong saya khotbah, ya kan? Ketika dia pegang anaknya, mungkin dia meneteskan air mata. Ya. Ada sukacita dalam hatinya. Kemudian dia berjanji, anakku saya akan menjaga. Betul? Ya kan? Dan dari situ, dari relasi yang terbentuk antara ayah dengan anak, maka dia punya komitmen, saya mau tinggalkan rokok. Dan motivasi itu kuat kalau relasi itu kuat. Bayangkan kalau kemudian 10 tahun kemudian cintanya kepada anak itu hilang. Contoh saja, ini anak udah kecil digedein, gede nggak bisa dikecilin. Ya, aduh, nakal sekali, bikin masalah. Kemudian cinta dari seorang ayah, ini misal ya, cinta dari seorang ayah hilang, mungkin dia akan kembali merokok. Tahu maksud saya? Tapi begitu relasinya kuat, tidak masalah. Dia akan berubah. Hal yang sama ketika kita mau menginjili, kita mau mengabarkan firman Tuhan, kita mau bersaksi. Seberapa dekat relasimu dengan Tuhan? Kita nggak usah ngomong wajib atau nggak wajib, kita nggak usah ngomong ayat-ayat yang panjang lebar. Pertanyaan saya, seberapa dalam relasimu dengan Tuhan? Semakin engkau dalam relasinya dengan Tuhan, otomatis
engkau akan bersaksi. Itu udah gak bisa dibantah. Ya. Oke, engkau bisa bersaksi dengan ya biar kelihatan orang, tampil di depan. Oke, bisa jadi. Tapi kalau engkau punya relasi yang dekat dengan Tuhan, disuruh diam pun nggak bisa. Makanya firman Tuhan, lu pikir lu anak-anak Abraham hebat? Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa jadikan batu ini berteriak. Batu itu bisa berteriak kalau Tuhan mau. Batu bisa bersaksi kalau Tuhan mau. Ya, hal yang sama dengan kita ketika kita punya relasi. Makanya minggu pertama kita membahas apa? Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan firman Allah. Kalau kau nggak punya waktu untuk bergumul dengan firman Tuhan, kau nggak pernah baca firman Tuhan, kau nggak pernah merenungkan firman Tuhan, percuma saya omong dari A sampai Z tentang penginjilan. Relasinya nggak ada. Engkau hanya pulang dengan fakta. Engkau nggak punya motivasi untuk lakukan itu. Ya. Ketika seseorang terima Kristus juga sama. Saya nggak bilang kita harus mengabarkan firman Tuhan ini kepada orang yang di luar sana. Maaf. Lihat kanan kirimu. Terkadang tuayan itu ada di sebelahmu. Ya, kenapa lu ngerti toh fakta tapi nggak punya motivasi untuk terima Kristus? Ya gimana ya Pak? Saya dari lahir sudah Kristen. Ini masalah yang sering muncul di generasi kedua, ketiga dari kekristenan. Gimana ya Pak? Saya dari dulu kecil Kristen gitu. Karena itu kita perlu perbanyak motivasi. Kita perlu mempererat relasi dengan Tuhan. Begitu relasimu dengan Tuhan naik, nggak usah disuruh, engkau akan bersaksi. Ngerti ya? Ya. Ketika kondisi yang kacau, seperti tadi ayah saya takut mati, ya. Berapa banyak orang masuk Kristen karena motivasinya jelas ya. Waktu itu saya udah menyerah, dokter sudah bilang umur saya tinggal 3 bulan. Kemudian Tuhan sembuhkan saya dan sampai saat ini saya melayani Tuhan. Lu bener gak? Bener gak? Kalau bicara dia ngerti firman Tuhan, dari dulu ngerti. Ada pendeta bahkan yang umurnya sudah 45 tahun, dia bilang saya ini lahir baru umur 45 tahun. Kaget orang. Lahir baru umur 45 tahun. Padahal umur 25 tahun dia sudah jadi pendeta. 20 tahun kemana aja bro? Dia bilang 20 tahun saya ngerti tentang Yesus, tapi saya tidak mengenal Yesus. Beda ya? Dia lulus STH ya? Kalau Stephen tadi masih bergumul dengan skripsi, yang ini udah selesai skripsi. Sudah jadi pendeta bahkan, tapi belum mengenal Kristus. Baru umur 45 dia bilang, saya baru lahir baru, saya baru terima Kristus umur 45 tahun. Kaget kita. Tapi saya mau bilang ada banyak yang seperti itu guys. Banyak ya. Jangan kira apa yang ada di gereja, oh semua sudah terima Kristus. Saya berharap itu ya dan amin. Tapi nyatanya enggak gitu. Bahkan saya pernah bilang kan, Yudas itu ikut Tuhan Yesus 3 tahun, ikut 24 jam, endingnya berkhianat. Artinya dia ngerti tentang Yesus, tapi nggak kenal tentang Yesus. Dia cuma tahu faktanya, tapi motivasi untuk dia melakukan kehendak Kristus nol. Ya, karena itu minggu pertama kita belajar, ayo kita baca firman Tuhan dulu. Saya nggak mau bicara yang panjang-panjang. Kalau kau nggak baca firman Tuhan, sulit untuk kau bisa bergerak ke level selanjutnya. Nah, motivasi itu muncul
dan semakin kuat. Yang pertama, kalau pendengar Injil, pendengar kabar firman Tuhan, itu kalau kondisinya tertekan. Tadi contoh ayah saya. Tapi saya yakin ada banyak orang yang terima Kristus karena apa? Kondisinya udah mentok. Kondisinya udah mentok. Seperti anak bungsu, dia mau kembali ke ayahnya ketika kondisinya sudah mentok. Saya mau tanya, apakah baru di kandang babi ini si bungsu tahu kalau anak buah bapaknya itu makannya berkecukupan? Ya enggak, dari dulu dia udah tahu. Tapi kenapa dia nggak mau balik ke bapaknya? Lu mentok. Makanya coba perhatikan Lukas 21 ayat 13. Lukas 21 ayat 13. Jadi ini kita sudah masuk ke 1.2, tapi untuk pendengar ya, Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Apaan ini? Ya. Lukas 21 ini bicara tentang hal itu menjadi kesempatan untuk bersaksi. Lah, emang hal apa sih? Kalau saya baca dari perikop ini, ayat yang ke-7 mulai. Kalau Alkitab Anda pakai Alkitab terjemahan baru, Lembaga Alkitab Indonesia, itu dia kasih satu judul, Lukas 21 ayat 7. Permulaan penderitaan. Oke? Ya, dapat gambaran bagaimana kira-kira yang ada di kitab ini. Permulaan penderitaan. Ayat 7, dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Untung gak ditulis penyakit COVID. Dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Itu ayat-ayat sebelum ayat 13 muncul. Ada bangsa melawan bangsa, ada penyakit sampar, ada kelaparan. Saya mau tanya, kalau kelaparan, itu yang kelaparan orang Kristen tok, orang percaya tok, atau semua itu kelaparan? Ya semualah. Gempa bumi itu hanya untuk orang Kristen, orang percaya, atau semua dunia akan mengalami gempa? Semua. Bayangin kondisi dunia seperti itu, hancur. Tapi firman Tuhan bilang, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ya, terkadang Tuhan dengan satu rencananya yang misterius, Tuhan buat orang-orang ini mentok. Supaya apa? Supaya kesaksian kita termotivasi, fakta yang ada termotivasi. Perdebatan antara, ya kalau bahasa halusnya dialog antar agama, tapi sebetulnya kan perdebatan. Perdebatan Kristen Islam ya selesai. Ketika debat yang menang Kristen, katakanlah, ya sudah pulang aja. Ya. Ketika Kristen yang menang, yang Muslim pulang, ngapain?
belajar lebih giat lagi supaya besok kalau debat lagi menang kan gitu ya, betul ya. Jadi mereka sudah ngerti fakta, tapi nggak ada motivasi. Saya nggak berdoa supaya Tuhan jungkir balikan dunia ini supaya orang bertobat, tidak. Tapi firman Tuhan bilang di hari nanti, di akhir zaman, waktu yang pas, waktu yang tepat untuk bersaksi, ya ini. Bukan berarti sekarang nggak boleh bersaksi, sekarang bersaksi. Tapi dari sini kita tahu motivasi yang muncul kalau untuk pendengar itu ketika mereka dalam kesusahan. Tapi begitu juga sebaliknya, apa motivasi kita untuk menyampaikan firman Tuhan? Cinta kepada Yesus. Oh ya, amin, haleluya, yes. Oke, tapi saya bercermin pada diri saya sendiri. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya selesai sampaikan pendalaman Alkitab, ya, Penatua Sumarno, saya masih ingat, Penatua Sumarno bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kok Pak Pendeta sempat-sempatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh, gitu. Karena di pendalaman Alkitab biasanya pertanyaannya aneh-aneh, gitu ya. Apakah Adam punya puser? Ayo, punya. Dengan puser itu kan waktu kita lahir, Adam kan nggak dilahirkan, berarti punya puser nggak? Nah, model-model begitu kan nggak penting gitu ya. Model-model begitu nggak penting gitu ya. Saya mau bilang itu nggak penting ya. Itu nggak penting. Tapi kalau Anda tahu bagus. Tapi nggak penting jujur ya. Ya kita mikir pusing tapi sebetulnya nggak penting ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu banyak yang bertanya ke saya dan saya dikasih karunia oleh Tuhan untuk bisa menjawabnya. Dan Pak Marno bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa sih kok sempet-sempetnya ngurusin pertanyaan-pertanyaan model begitu? Tahu jawaban saya apa? Jawaban saya begini, Pak, saya ini SD, TK dan SD itu Kristen. TK Kristen, SD juga Kristen. Walaupun pindah-pindah kota, tapi semuanya tuh Kristen. Sehingga mayoritas teman-teman saya Kristen. Pelajaran agama di sekolahan Kristen. Ya. Saya nyaman dengan itu semua. Tapi begitu saya masuk SMP, saya masuk SMP negeri. SMP saya di kota Semarang, jadi Anda tahu. Kalau saya SMP-nya di NTT seperti Steven itu beda cerita ya. Tapi saya di Semarang. Dan waktu itu satu kelas kurang lebih 40 orang, yang Kristen cuma 4. Ya itu pun Kristen dan Katolik ya. Kristennya 2, Katoliknya 2. Saya bilang Kristen semua itu ya. 4 Kristen. Yang lain non Kristen. Dan mulailah saya bergumul dengan itu. Kenapa? Banyak pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Kalau Tuhan Yesus itu Tuhan kok mati? Saya nggak tahu apakah Anda mengalami hal yang sama, tapi saya mengalami hal itu. Sedangkan saya di gereja hanya belajar kingkong badannya besar. Saya nggak bisa jawab, jujur. Saya nggak bisa jawab. Bisa dibilang saya dibully. Kenapa? Lu jadi Kristen nggak ngerti. Udahlah pindah aja. Kristen itu sesat gini-gini. Saya nggak bisa jawab. Ini loh Kristen tuh begini-begini kok bisa begini. Saya nggak bisa jawab. Jujur saya nggak bisa jawab. Dan itu menjadi tekanan tersendiri buat saya. Sehingga ketika saya ada di posisi saya, pengalaman itu membuat saya berharap Tuhan cukup saya yang rasakan itu. Saya nggak mau anak-anak remaja di tempat ini ditanyai Tritunggal nggak bisa jawab. Saya nggak mau anak-anak remaja di Condrokusumo
bisa mati, nggak bisa jawab. Saya nggak mau itu. Dan itu membuat saya termotivasi. Tuhan kadang-kadang, sekali lagi, dengan pekerjaan tangannya yang misterius, yang penuh dengan sesuatu yang tidak kita duga, Tuhan izinkan kita ada di posisi-posisi yang gak enak, supaya kita punya motivasi gitu loh. Ya? Coba bayangin aja deh, ketika Anda sakit panu, contoh misalnya ya. Misalnya saya sakit panu nih, saya sakit panu dan aduh saya tersiksa banget lah, aduh gatel di mana-mana ya, keluar rumah nggak pede karena panunya pas di pipi gitu kan, waduh nggak pede lah, kemana-mana pakai masker, jangan-jangan yang pakai masker panuan, enggak ya, wah pokoknya nggak pede banget, saya coba berbagai macam obat nggak bisa, sampai saya temukan satu obat, judulnya Kaltit. Sensor. Nah kemudian suatu hari saya ketemu sama Sarah, benar ya? Sarah. Terus Sarah bilang, Pak Pendeta, doakan saya. Oh kenapa Sarah? Saya sakit panu. Bukan ini contoh ya. Contoh, jangan marah. Ya di sini mah begitu. Si Sarah ini sakit panu. Saya mau tanya, bukankah jiwa saya bergelora? Bukan karena panunya, tapi saya betul-betul bisa mengalami merasakan apa yang diderita oleh Sarah, ngerti gak? Kira-kira apa? Saya akan langsung, Sarah, gue dulu juga gitu. Ini ada obat, lu pakai ini, tongcer, bener gak? Setuju gak? Bener ya, cocok ya? Duh, hal yang sama ketika engkau disuruh Tuhan untuk menginjil. Saya mau tanya, engkau ikut Kristus kenapa? Ketika ketemu orang dan dia bilang, aduh bro, kondisi gue susah nih, bisnis sepi, udah kayaknya gak ada harapan. Kamu pernah ada di posisi yang sama dengan dia, dan kamu ditolong Tuhan. Coba saya mau tanya, bukankah darahmu akan menggelora untuk bercerita tentang Kristus? Betul? Betul nggak? Bro, 2 tahun yang lalu saya juga gitu. Bisnis saya hancur, gini. Aduh, saya udah pengen bunuh diri. Nah, terus kenapa kok bisa nggak bunuh diri? Lu cerita, betul nggak? Kalau perlu lu datengin rumahnya, betul nggak? Untuk cerita, untuk kasih semangat. Karena kamu tahu betul rasanya ada di posisi dia. Ya, itu yang membuat kita termotivasi untuk melakukan Injil. Makanya sekali lagi, kalau engkau merasakan hidupmu susah, hidupmu kayaknya berat, suatu hari nanti kau akan tahu kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Minggu lalu saya memberi semangat kepada teman saya. Saya nggak bisa kata-kata yang indah, saya nggak bisa karena mereka juga punya kata-kata yang jauh lebih indah gitu ya. Jadi pasti kalah, saya kalah. Saya pikir apa yang bisa saya buat untuk menyemangati kawan saya. Kemudian saya rekaman di sini pagi ya, sebelum ibadah mulai saya rekam. Saya nyanyi satu lagu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saya pede aja, saya bilang ini pasti menguatkan teman saya. Ketika saya nyanyi, baru masuk ref itu suara saya berat, ya? Suara saya berat. Kenapa? Saya betul-betul bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kawan saya. Suara saya langsung, aduh, kalau jadi begini ya, saya pengen kasih semangat, saya yang nangis gitu. Tak maksud saya, tapi
Saya percaya kenapa saya mau bantu, mau kasih support teman saya. Sederhana, saya pernah ada di posisi dia. Gitu loh. Sama halnya dengan engkau, ketika engkau belum bisa ngomong tentang Kristus, belum bisa ngomong tentang kebaikan Tuhan, jangan-jangan, sorry ya, aku nggak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kau bilang aku nggak bisa ngomong, ada temanku yang mau bunuh diri, saya nggak bisa ngomong. Ada temanku yang kehilangan sukacita, saya nggak bisa ngomong. Ada temanku yang nggak ngerti makna hidup, saya nggak bisa ngomong. Jangan-jangan engkau masih ada di dunia yang lama, bro. Atau jangan-jangan engkau menyesali Kristus. Masa sih? Iya. Minggu yang lalu kan saya bilang ya, di surga itu kita pelayanan. Kalau mau ganti haluan boleh. Ya, saya kasih satu ayat yang menarik ya. Bilangan 11 ayat 4 sampai dengan 6. Bilangan 11 ayat 4 sampai dengan 6. Ini bicara apa? Orang Israel keluar dari Mesir, muter-muter di padang gurun. Ya. Bilangan 11 ayat 4 sampai dengan 6 ya. Terima kasih. Saya bacakan ya. Orang-orang bajingan, saya baca firman Tuhan ya. Saya tidak mengumpat. Tapi firman Tuhan memang jujur. Kalau bajingan ya dibilang bajingan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ayat yang kelima. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir, dengan tidak membayar apa-apa kepada mentimun, semangka, bawang prei, astaga, ya, bawang merah dan bawang putih. Next. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saya mau tanya, ada yang nggak tahu tentang mana? Mana itu roti yang dikasih sama Tuhan sendiri. Tuhan kirim mana setiap pagi. Setiap pagi mereka keluar dari kemah, mereka temukan mana. Jadi mana itu makanan dari surga yang dimasak sama Tuhan sendiri, bayangin. Tapi ketika mereka keluar dari Mesir, yang mereka ingat-ingat apa? Bawang prei. Hello, ya? Yang mereka ingat-ingat malah, aduh di sana ada ikan, ada mentimun, ada semangka, untung nggak ada durian tulis, ya? Kadang-kadang kita seperti orang Israel ini. Kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah ketemu sama mana yang dibuat oleh Tuhan langsung, bayangin. Dan kita kangen sama apa? Timun, la ilaha illallah. Kangen sama apa? Bawang prei. Kalau modelmu seperti ini, engkau nggak akan punya motivasi untuk mengabarkan firman Tuhan. Nggak bakal. Kenapa? Gua lebih suka yang dulu. Saya lebih suka dulu. Aduh, saya nyesal ikut Kristus. Lu ada loh orang yang seperti itu. Ketika kita melihat hukum-hukum Tuhan itu seperti pagar yang membatasi. Ada satu perumpamaan indah yang saya baca. Orang melihat pagar itu ada dua persepsi. Dia mau keluar rumah, di depan rumahnya ada pagar. Ada dua cara berpikir. Yang pertama dia bilang, sial nih, ada pagar, gua nggak bisa keluar. Tapi ada yang kedua berkata begini, puji Tuhan ada pagar, tidak ada musuh yang masuk. Ngerti maksudnya? Kalau engkau melihat aturan-aturan Tuhan itu hanya mengekangmu dari kebebasan, akan sama seperti orang Israel. Aduh, ruwet ikut PAW, harus ikut doa Selasa lah, harus kebaktian 2 kali 1 bulan, harus ikut fellowship lah, ruwet. Enakan dulu nggak ikut PAW.
puji Tuhan sama kaum Budi dikeluarin. Sampai sekarang belum masuk ya nggak apa-apa, betul nggak? Tapi bukan kayak itu yang terjadi. Engkau merasa di luar lebih enak, nggak ada aturan. Mau ke gereja pakai sepatu kets nggak apa-apa, ke gereja pakai celana jeans nggak apa-apa. Tapi kalau PAW nggak boleh, dimarahin Bang Kris. Betul kan? Bagaimana cara pandangmu terhadap pagar tadi akan berbeda. Engkau bersungut-sungut atau engkau bersyukur, ya. Tapi Tuhan sekali lagi izinkan kita ada di tempat-tempat yang gak enak, supaya ketika kita bertemu dengan orang-orang, oh aku pernah di posisimu, ya. Aku pernah ada di posisimu, dan itu indahnya rancangan Tuhan. Ini poin pertama. Astaga, panjang bener ya. bersaksi. Nah sekarang yang kedua. Yang kedua bukan bersaksi tapi saksi. Saya coba cepat lah ya, udah jam 8 ya. Kalau bersaksi belum tentu saksi, saya bilang gitu ya. Tapi kalau saksi pasti bersaksi. Nah, saksi itu apa? Dikatakan, kita kembali ke Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Makanya Tuhan tidak suruh kita bersaksi, tapi suruh kita jadi saksi. Karena kalau kita jadi saksi, otomatis kita bersaksi. Saksi itu apa sih? Gampangnya begini. Saksi ini adalah bagaimana dalam seluruh hidupmu engkau menceritakan tentang Tuhan. Namanya bersaksi. Namanya saksi. Menjadi saksi Kristus adalah ketika seluruh hidupmu ya seturut dengan firman Tuhan. Ini bukti, hidupmu itu bukti. Makanya jangan heran ada orang yang bersaksinya luar biasa tapi hidupnya nggak karu-karuan. Ada. Nah itu tadi saya bilang, orang bersaksi tapi dia bukan saksi. Tapi kalau hidupmu benar, engkau jadi saksi, otomatis engkau bersaksi. Ya. Satu cerita dari William Barclay. William Barclay bercerita tentang seorang kawannya namanya Stanley. Ya, Stanley ini seorang penginjil. Dan seorang penginjil ini dia ditempatkan di Afrika. Kemudian ada satu orang yang karena urusan usaha dia harus tinggal bersama dengan Stanley, namanya David Livingstone. Si David ini tinggal satu rumah dengan Stanley. Dan yang menarik ketika mereka berpisah, ada satu statement dari David yang mencengangkan. David bilang begini, kalau saja saya lebih lama tinggal dengan si Stanley, saya akan menjadi Kristen. Saya ulangi, kalau saja saya lebih lama tinggal bersama Stanley, saya akan jadi Kristen. Saya mau tanya, kenapa David bisa ngomong itu? Karena seluruh hidup Stanley itu jadi saksi Tuhan. Stanley nggak pernah ngomong tentang Kristus, tapi David lihat betul bagaimana Stanley hidup. Dan itu membuat David bilang, kalau saja saya lebih lama tinggal dengan Stanley, saya jadi Kristen. Ya. Jangan sampai temanmu bilang, teman satu kosmu, teman satu kamarmu bilang begini, kalau saja saya lebih lama tinggal sama Cobrut, saya jadi murtad. Jangan ya. Kalau saja saya lebih lama tinggal dengan Cobrut, harusnya bilang apa? Saya percaya Kristus. Artinya apa? Hidupnya jadi saksi. Jadi saksi itu nggak cuma bicara bersaksi, tapi dalam kehidupan sehari-hari engkau jadi saksi. Ya, harus jadi saksi. Coba Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan Tuhan, bukan
perbuatanmu. Ini Tuhan Yesus yang ngomong buat para murid. Artinya mu di sini adalah kita, ya. Supaya mereka melihat perbuatan kita. Jadi kalau namanya saksi itu dari perbuatan kita, tindak tanduk kita, ucapan kita. Kalau apa yang kau lakukan tidak mencerminkan Kristus, sorry ya, engkau bukan saksi Kristus. Engkau ngomong kemana-mana tentang hebatnya Tuhan, tapi hidupmu nggak bisa jadi contoh. Engkau hanya bersaksi, tapi bukan saksi. Tuhan ingin di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bukan untuk bersaksi, tapi kita jadi saksi. Yang ketiga, yang terakhir, kembali ke Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa menjadi saksiku. Saya ulang ya, menjadi saksiku. Ada ku di situ. Saya mau tanya, kunya itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersaksi dan jadi saksi. Tadinya kita sudah bahas dua hal. Kita harus bersaksi dan jadi saksi untuk Tuhan. Hidupmu baik, memuliakan siapa? Pertanyaan. Ini untuk Stephen, karena Stephen yang calon pendeta. Khotbahmu, Steve, akan sukses. Khotbahmu akan sukses ketika orang mendengar khotbahmu dan mengatakan, aku kagum dengan Tuhan. Kalau orang dengar khotbahnya Steve dan kemudian dia bilang, aku kagum sama Steve, saya mau bilang, engkau masih jauh dari pengkhotbah. Betul? Kalau kita mau bersaksi, yang harus ditinggikan siapa? Tuhan. Kalau kita khotbah luar biasa, persiapan panjang lebar, kemudian jemaat bilang, oh Steve, khotbahmu luar biasa, oh mantap, kita senang, ya pasti. Sudah banyak yang kita persiapkan, banyak waktu yang kita korbankan untuk persiapan. Ketika orang memuji khotbah kita baik, tapi apakah dengan khotbah kita mereka semakin mengagumi Allah? Itu pertanyaannya. Kalau mereka semakin mengagumi Steve kok gagal. Betul? Kalau jemaat di sini setiap kali mendengar khotbah saya semakin kagum sama saya mau bilang saya gagal. Karena Tuhan gak mau kita jadi saksi dirimu, bukan jadi saksi gurumu, bukan jadi saksi gerejamu, tapi saksiku, saksi Tuhan. Ketika kau main musik, luar biasa, Cobrut main, Cobrut itu bisa semua, luar biasa. Yang dipermuliakan siapa? Kalau yang semakin ditinggikan namanya Cobrut, saya mau bilang pelayananmu masih jauh dari sempurna. Ketika kau nyanyi di depan sini dan orang bilang, luar biasa Vero pimpin pujiannya, saya semakin kagum sama Vero. No. Harusnya kita semakin kagum sama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, jangan lupa kita ini saksinya Tuhan, bukan saksinya manusia. Ada orang yang kagum dengan idolanya. Saya pernah dengar teman saya dosen, dia bilang dia punya murid itu kagum dengan dia. Wajar ya, seorang murid mengidolakan gurunya, itu wajar. Kemudian murid itu disuruh khotbah. Waktu itu kan lagi pelajaran berkhotbah ya, jadi disuruh praktek khotbah di kampus gitu ya. Nah, muridnya ini mengagumkan gurunya. Dalam khotbahnya dia bilang, ini guru saya berkata. Selesai dia khotbah, ditegur sama gurunya, kamu itu saksiku apa saksi Tuhan? Yang kamu
beritakan itu aku apa Tuhan Yesus? Kalau yang kau beritakan Tuhan Yesus, ya sudah. Jangan meninggikan nama seseorang, jangan meninggikan namamu sendiri. Tetapi yang paling penting, ketika kita menjadi saksi, siapa yang dipermuliakan. Hidupmu menjadi saksi, siapa yang dipermuliakan. Aduh, Pak Tri itu luar biasa. Aduh ya, tiap kerja walaupun luar kota pulang tepat waktu. Wah, luar biasa. Oh iya, karena istrinya luar biasa. Telat 5 menit ngamuk. Berarti yang luar biasa siapa? Bojone. Ya, loh, berarti kan tidak memuliakan nama Tuhan. Ngerti maksud saya ya? Tapi ketika kita melakukan kesaksian dalam hidup kita, kita jadi saksi Kristus. Jangan lupa satu hal, seperti Yohanes Pembaptis bilang. Yohanes 3 ayat 30, coba kita buka. Yohanes 3 ayat 30, ini ayat terakhir. Yohanes 3 ayat 30. Ketika kita melayani Tuhan, harus seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini luar biasa. Ketika dia tanya, engkaukah Mesias? No, bukan saya. Saya ini hanya pembuka jalan. Saya hanya mempersiapkan jalan baginya. Bahkan yang datang nanti melepas kasutnya pun aku nggak layak. Ini Yohanes Pembaptis. Makanya nggak heran ketika dia bilang begini, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dalam kesaksian hidupmu, siapa yang kau besarkan? Namamu, nama keluargamu, nama gerejamu, nama pendetamu, atau nama Tuhan? Dan itu semua bermula dari apa? Dari mengenal firman Allah. Engkau nggak akan bisa sampai mana-mana kalau engkau baca firman aja enggak. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, karena kami kembali diingatkan bahwa kami harus bersaksi. Kehidupan kami harus jadi saksimu. Dan yang terlebih penting itu semua harus memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami melayani Engkau, kami terlibat pelayanan hanya untuk eksistensi kami sendiri. Kami berlutut untuk memohon ampun. Dan biarlah mulai hari ini kami mau melihat bagaimana rancangan Tuhan yang luar biasa. Dan satu kewajiban buat kami, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetap kami yakin Roh Kudus yang akan menyempurnakannya, sehingga kami pulang tidak dengan melupakan firman ini, tetapi kami pulang dengan membawa firman yang siap tumbuh dan berbuah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya akan bacakan untuk kegiatan sepekan bagi petugas-petugas yang ada. Ya. Minggu tanggal 27 September 2020 pukul 7 malam. Jadi nanti setelah ibadah sore dan ibadah sore, Genji akan mengadakan fellowship, yang mana kebaktian kedua dan sore pujian akan dilayani oleh Ibu Tika, kemudian Saudara Lila dan Saudari Abigail. LCD dilayani oleh Yana Anu, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Samuel. Nah, musik dilayani oleh Bapak Danu, Bapak Budi dan Bapak Alfian. Jadi monggo silakan mempersiapkan diri dengan baik dan semuanya tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Saya lanjutkan untuk kegiatan sepekan. Selasa 29 September pukul 18.30 persekutuan doa malam petugas oleh Bapak Tunggul. Hari Rabu masih tetap ibadah online, yang mana firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Setiani. Begitu juga dengan PPK masih tetap ibadah online, firman Tuhan akan disampaikan oleh
kita online, itu firman Tuhan akan dilayani oleh Diakan Metode Kristianan. Bapak Ibu Saudara, untuk kebaktian minggu depan, minggu pertama, monggo penjenengan bisa buka di HP maupun fakta yang sudah tercetak dan silakan mempersiapkan diri untuk membersihkan waktu. Saya tidak akan bacakan. Bapak Ibu bisa melihat warta keuangan yang ada, laporan keuangan mulai dari persepuluhan sampai dengan 20 September 2020, yaitu sejumlah 10.207.000 rupiah. Bapak Ibu, saya sebagai majelis dan juga dipercaya sebagai bendahara mengingatkan pada jemaat, seluruh jemaat yang memberikan persembahan dalam bentuk persembahan apapun, mungkin ada kode, nama, dan tidak tercantum di dalam warta ataupun kode tidak sesuai, saya mohon dengan sangat perkenan bisa menghubungi Bapak Gembala saja. Jadi monggo nanti jadi biar Bapak Gembala menyampaikan ke kami sehingga kami pun bisa untuk meluruskan, mungkin salah tulis, mungkin yang namanya manusia itu juga tidak sempurna. Jadi kami bertiga setiap bentuk persembahan, namun kalau masih ada yang ngececer, mungkin masih ada yang ini, kami bisa masing-masing bisa mengingatkan. Jadi mohon dengan sangat untuk bisa memberikan laporan ke kami, ke Bapak Gembala saja. Mungkin pendengar semua ada yang sudah transfer ke Mandiri karena gereja punya bisa transfer. Jadi kalau sudah transfer tapi kok belum masuk di warta, bisa juga menghubungi Bapak Gembala sehingga nanti minggu depannya bisa kita masukkan di dalam warta. Untuk saldo keuangan hari baru, bersyukur Tuhan sudah campur tangan, Tuhan sudah bekerja di dalamnya untuk penggalangan dana, baik itu catering, baik itu jual bahan-bahan bekas ya. Terima kasih untuk jemaat yang sudah ikut berperan di dalamnya. Jadi pemasukan yang ada sampai dengan 26 September yaitu Rp7.461.500. Kita masih kekurangan dana Rp11.638.500. Mari kita akan dukung semuanya sehingga semua kebutuhan kita bisa Tuhan penuhi. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat laporan keuangan selama 6 bulan. Jadi mulai dari Maret sampai dengan Agustus itu laporan kas gereja kita. Jadi saya melaporkan bukan hanya pemasukan, namun di sini ada pengeluaran juga. Namun saya tidak bisa melaporkan detail sekecil sampai sekecil-kecilnya karena nanti tidak muat gitu. Jadi juga jadi penat bacanya. Jadi saya ambil yang penting-penting saja. Kalau memang Bapak Ibu mau tanya saja nih boleh ketemu dengan saya karena yang memakai ini orang-orang bisa kita hubungi semua. Jadi Bapak Ibu boleh bertanya kepada kami. Itu warta keuangan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian warta khusus ya. Minggu ini merupakan minggu keempat di bulan September yang tadi sudah diberikan kesempatan untuk kita bersaksi dan Saudara Stephen sudah bersaksi. Yang kedua, dia tentu semua mengadakan desain logo HUT yang ke-29. Monggo bagi setiap anak-anak Tuhan, remaja khususnya, kalau yang sepuh saya kira tidak mungkin seperti saya, tidak mungkin itu. Ada hadiah yang gereja bisa sediakan untuk memberi rasa terima kasih atas jerih payah anak-anak ini. Yang ketiga, kami menginformasikan kepada jemaat yang terlalu semua bahwa Koperasi Kusuma akan membagikan SHU, yaitu SHU per Desember 2019. Kok telat banget kok buku. Nah ini bentuk pertanggungjawaban kami. Jadi pagi hari ini sehabis ibadah ini nanti bagi anggota koperasi monggo silakan menemui kami sebagai pengurus yaitu Ibu Sugeng dan saya untuk mengambil SHU.
Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan untuk koperasi. Jadi nanti bagi anggota koperasi silakan menemui kami dan saya akan sampaikan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa SHU saat ini yang kami bagi yaitu per Desember 2019, jadi tahun 2019. Nanti Januari tahun 2021 kami akan berhitung lagi yang koperasi tahun 2020. Yang mana kami akan membagi SHU sebesar Rp844.700 dan nanti ada yang mana yang dibagi ke anggota 50%, yang 50% untuk pengurus, 30%, 20% untuk gereja. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Gembala untuk bisa bantu kami pengurus koperasi untuk menjelaskan mengenai koperasi. Tapi yang jelas saat ini koperasi usahanya yaitu kami kerjasama dengan YRM. YRM itu siapa nanti monggo yang punya usaha yang menjelaskan sendiri. Itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Harti untuk pengumumannya. Saya hanya menambahkan sedikit. Jadi nanti para anggota koperasi akan mendapat kertas ini ya, sama seperti saya juga dapat kertas ini. Nah, ini memang ada beberapa kolom ya. Yang pertama itu iuran wajib yang terkumpul sampai dengan Desember ya, bukan hari ini ya, tapi Desember. Iuran wajib yang terkumpul ada tertulis di sini. Simpanan sukarela juga tertulis di sini. SHU iuran wajib dan SHU simpanan sukarela ada, dan nanti SHU total yang Bapak Ibu dapatkan ya. Ini memang kita jumlahnya aja. Jadi kalau memang mau, contohnya nih ya, contohnya nih, mana sih Alfian ini ya. Alfian itu iuran wajibnya 63.000, iuran wajibnya 0. Mana Alfian? iuran wajibnya 0. Simpanan sukarela luar biasa 0 ya. Tapi dapat SHU 63.500. Nah, ini bukan mujizat kan, tapi ini memang hitungannya karena per Desember itu Alfian sudah narik semua pokok ya, sudah ambil semua simpanan pokok, simpanan wajib maksud saya ya. Tapi ngambilnya itu bukan Januari, saya lupa, pokoknya tanda-tandanya di Bu Harti dan Bu Sugeng. Misalnya ngambilnya itu bulan Oktober misalnya, berarti kan dari Januari sampai Oktober tetap dapat SHU, maksudnya begitu. Walaupun Desember saldonya 0 ya, tapi tetap dapat SHU. Jadi jangan bingung. Ketoknya aku ki simpanannya oke kok untuk SHU-nya Citi. Nah, ya kok kalah sama Alfian. Nah, jangan berpikir itu dulu ya, karena memang nanti detailnya ada di Bu Harti dan Bu Sugeng. Kalau mau di print semua pakaian kertas itu. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya, mereka siap menjawab. Nah, adapun laporan secara umum, jadi harta dari koperasi itu Rp28.400.000. Uang cashnya per Desember 16.558.500. Karena itu kita mencetak keuntungan dalam 1 tahun Rp8.144.700. Nah, karenanya SHU yang dibagi untuk para anggota sebesar Rp4.072.350, dan untuk gereja Rp1.428.940. Semua ada di kertas ini ya. Jadi sekali lagi kalau ada yang mau bertanya silahkan, tapi karena memang masa pandemi kita juga nggak mau ngumpul-ngumpul dulu ya. Itu saja tambahan dari saya. Ya, mari kita tutup di dalam doa. Saya minta kita untuk bangkit berdiri.